Informasi terbaru terkait perpindahan dari sektor manufaktur ke servis ya. Pengumuman pendaftaran perpindahan ke servis ya. Sektor servis. Jadi di sini sudah ada pengumuman terkait perpindahan tadi malam tanggal 26 April ya. Dan pengumuman ini sangat meresahkan bagi teman-teman yang mau ikut ujian. Ada banyak teman-teman yang mau ikut ujian mengira ataupun berpikir tentang terkait perpindahan ini dikhususkan ataupun diberikan kepada teman-teman yang mau ujian. Jadi ini salah paham ya. Kita baca dulu untuk informasinya supaya teman-teman nanti paham. Nah, di sini berdasarkan surat HRD Korea tanggal 23 April telah dibuka kesempatan pendaftaran perpindahan dari sektor manufaktur ke servis ya teman-teman bagi calon pekerja migran Indonesia J2G Korea dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada syaratnya untuk perpindahan ini. Yang pertama, calon pekerja migran Indonesia J2G Korea sektor manufaktur yang telah lulus ujian. Nah, di sini sudah ada informasi yang sudah lulus. Jadi teman-teman yang masih mau proses ujian ini tidak bisa melakukan perpindahan ini atau pendaftaran perpindahan ini. Namun belum bekerja di Korea dan memiliki roster aktif. Teman-teman yang rosternya masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2024. Jadi sampai akhir tahun. Daftar nama-nama calon pekerja migran Indonesia terlampir. Ada di bawah, ada ya terlampir, nanti akan ditulis di bawah. Oke, selanjutnya yang nomor 2, pendaftar dapat memilih salah satu dari 5 subkategori sektor servis yang tersedia. Contohnya hotel, restoran, dan akomodasi umum lainnya, dan menyediakan akomodasi dengan fasilitas memasak ataupun Korean food, restoran ya, restoran makanan Korea ataupun pembersihan umum bangunan. Nah, ini bisa pilih salah satu di antara 5 subkategori ini. Selanjutnya bagi teman-teman apabila jumlah pendaftar melebihi jumlah yang dibutuhkan ya. Contohnya rosternya 10.000 ataupun rosternya dibutuhkan 5.000 ataupun 1.000, tapi teman-teman yang melakukan perpindahan itu lebih dari 1.000 ataupun 5.000 nantinya itu tidak lolos. Nah, maka pendaftar akan dipilih berdasarkan periode validitas yang pendek. Validitas yang pendek itu saya rasa rosternya yang lebih pendek gitu ya, sudah mau habis seperti itu mungkin ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang kemarin masih mangkrak di tahun 2021 dan juga 2022 karena masih belum mendapatkan roster. Ini juga bagus untuk perpindahan ini ataupun kesempatannya. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir video. Meskipun pendaftar telah mendaftar untuk melakukan perpindahan sektor, pendaftaran tidak akan diterima jika ini melakukan pendaftaran tapi tidak akan diterima jika roster pendaftar telah habis masa berlakunya. Jadi masa aktifnya sudah habis, tidak bisa. Jadi dipastikan rosternya masih aktif, kurang dari 3 bulan ataupun 2 bulan, 1 bulan masih bisa, yang jelas masih aktif. Roster pendaftar didiskualifikasi atau roster pendaftar telah diperkenalkan kepada majikan employer. Jadi rosternya sudah seperti hirek seperti itu. Kalau di kolom SLC itu hirek sudah diperkenalkan, itu tidak bisa teman-teman ya. Yang ini belum pernah melakukan hirek ya, belum ada hirek seperti itu. Jadi teman-teman harus masih kosong rosternya, tidak di kolom SLC-nya disetujui, jadi belum mendapatkan SLC. Jadi seperti itu, ataupun belum masuk atau rosternya masih aktif namun belum mendapatkan SLC, maksud saya seperti itu. Selanjutnya, masa roster pendaftar akan sama seperti masa roster yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi masa rosternya sama. Kalau teman-teman rosternya tinggal 6 bulan, jadi perpindahan ini juga sama, untuk masa berlakunya roster juga sama 6 bulan. Perpindahan sektor servis ini tidak menjadi jaminan bekerja di Korea, dan prosedur ketenagakerjaannya tetap sama seperti sektor manufaktur. Jadi semuanya ketentuannya ataupun ketenagakerjaannya sama seperti manufaktur. Apabila roster sektor servis sudah tercukupi, maka pendaftar yang sebelumnya
melakukan perpindahan sektor dapat dikembalikan lagi ke sektor sebelumnya. Nah, jadi teman-teman yang sudah mendaftarkan perpindahan, jika rosternya tadi yang dibutuhkan hanya 1000, namun yang mendaftarkan 2000, maka yang 1000 nanti akan dikembalikan ke sektor manufaktur lagi. Jadi tidak hangus ya. Namun rosternya masih tetap dengan jangka waktu roster teman-teman sendiri. Selanjutnya yang nomor 8, pendaftaran dibuka sejak tanggal 26 hari ini, sejak dibukanya ya, atau diterbitkan pengumuman ini. Dan untuk linknya nanti bisa dicek di deskripsi, saya cantumkan di deskripsi. Oke, daftar CPMI yang dapat melakukan perpindahan sektor. Jadi tidak semuanya bisa melakukan perpindahan. Di sini juga bisa dilihat untuk daftar-daftar nama CPMI yang yang diwajibkan ataupun bisa melakukan pendaftaran perpindahan dari sektor manufaktur ke servis. Nah, di sini ada sedikit pesan dari saya, pikirkan terlebih dahulu, karena di shipbuilding kemarin perpindahan dari fishing ke shipbuilding ataupun manufaktur ke shipbuilding kemarin sampai saat ini masih ada banyak teman-teman yang mangkrak belum terbang. Jadi pikirkan terlebih dahulu untuk servis ini. Namun semuanya tergantung rezeki kita. Kalau rezeki memang kita bisa cepat terbang, karena ini perdana dan juga shipbuilding juga perdana. Kita harus tetap hati-hati dan berpikir fokus aja, positive thinking aja. Kalau memang ada rezeki di servis ini juga bisa cepat terbang, karena SLC bukan HRD Korea ataupun BP2Mi yang menerbitkan ataupun menurunkan, namun Sajang sendiri yang akan memberikan SLC kepada kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait perpindahan ini atau pengumuman ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.